Halo semua, di video kali ini gue bakal menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin masih kebingungan terkait dengan OSS Online Single Submission tipe berbasis resiko. Salah satu pertanyaannya adalah, Bang, bagaimana sih cara ngebuat IUMK? Atau Bang, bagaimana sih cara ngebuat izin lokasi, SIUP, dan sebagainya? Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin bahwa IUMK, SIUP, dan izin lokasi itu dihilangkan daripada OSS tipe RBA. Bagaimana penjelasannya? Mari gue jelasin di video kali ini. Nah, yang pertama yang mesti kita pahami adalah kenapa ada OSS tipe RBA ini. Nah, OSS tipe RBA ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Cipta Kerja yang harus menyederhanakan perizinan. Itu, teman-teman. Maka dulu ada peraturan namanya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS 1.1 di situ, teman-teman. Di OSS 1.1, ketika kita bikin izin usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pasti bakal yang keluar 4 izin ketika kita urus di OSS tersebut. Pertama itu pasti NIB, yang kedua izin lokasi, yang ketiga itu SIUP, yang keempat IUMK atau izin usaha mikro kecil. Nah, di OSS tipe berbasis RBA ini, maka itu berganti peraturannya ke PP nomor 5 tahun 2021, teman-teman, yang menghilangkan beberapa perizinan untuk IUMK atau izin usaha mikro kecil. Nah, izin-izin tersebut yang dicabut adalah, pertama, di sini saya dapat PowerPoint daripada PTSP Jateng, itu yang bilang bahwa untuk usaha mikro kecil atau usaha kecil itu cuman perlu NIB aja. Jadi IUMK itu dihilangkan, itu yang pertama. SIUP-nya juga dihilangkan. Jadi NIB sebagai persetujuan tunggal atau perizinan tunggal. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi sekarang udah nggak ada lagi IUMK karena hanya ada NIB sebagai perizinan tunggal untuk teman-teman yang berusaha di mikro kecil atau di bawah aset dan omsetnya itu di bawah 1 miliar atau 50 juta lah. Itu terkait dengan resiko. Nah, masuk ke pertanyaan 2, Bang, ada berapa resiko sih di OSS RBA ini? Nah, ada 4 resiko yang menentukan 4 perizinan, teman-teman. Pertama itu beresiko rendah, yang kita tadi tuh, itu cuma dapat NIB aja. Nah, yang kedua, beresiko menengah rendah. Nih, itu kita dapat NIB sama standar sertifikat. Nah, standar sertifikatnya ini dalam bentuk pernyataan mandiri dari pelaku usaha. Nah, yang ketiga, itu ada menengah tinggi. Nah, menengah tinggi kita bakal dapat dua perizinan lagi, bahwa yang pertama itu NIB plus standar sertifikat, yang kedua persetujuan lingkungan PPKLH, UKL atau UPL, yang ketiga diverifikasi, yang keempat bakal terbit perizinan, dua perizinan tersebut, NIB plus SS dan persetujuan lingkungan. Nah, yang keempat itu ada beresiko tinggi. Nah, di beresiko tinggi ini teman-teman bakal mendapatkan NIB persetujuan lingkungan UKL atau UPL yang telah ditambahkan dengan AMDAL atau SKKL. Itu 4 tipe resiko yang ada di OSS tipe RBA ini, teman-teman. Nah, yang keempat, pertanyaan keempat, bagaimana sih kita cara ngecek untuk suatu perizinan itu beresiko rendah, menengah tinggi, atau tinggi? Nah, cara ngeceknya gampang, teman-teman cuma perlu ke OSS, terus buka informasi, masukin ke klasifikasi atau KBLI Usaha Indonesia, masuk ke sini, terus nanti teman-teman pilih misalkan pertambangan atau penggalian. Klik aja, teman-teman. Nah, uraiannya kita ambil batu bara dan lignit misalkan. Nah, kemudian kita ngambil penambangan batu bara. Nah, di sini diatur bahwa di sini bisa izinnya itu 14 hari, tingkat resikonya tinggi. Nah, skalanya bisa usaha mikro. Nah, di sini kita bisa mengetahui tingkatan daripada usaha kita di KBLI itu bisa tinggi, rendah, menengah tinggi, atau menengah tinggi sampai tinggi. Nah, di situ kita bisa ketahui
cara mengetahui KBLI kita itu tinggi resikonya atau rendah. Begitu mekanisme mengetahuinya. Di sini pasti banyak yang nanya, SPPL itu apa sih? SPPL itu surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Nah, biasanya digunain untuk apa? Misalkan kantor teman-teman ada di luar dari zonasi berusaha. Biasanya kita memerlukan SPPL itu untuk perizinan kantor kita bisa di luar daripada zonasi berusaha tersebut. Nah, itu SPPL, teman-teman. Nah, yang kedua yang teman-teman mau tanya pasti UKL dan UPL itu apa sih? Itu adalah sejenis perizinan untuk pengelolaan lingkungan atau persetujuan lingkungan yang kelasnya itu menengah tinggi, dari menengah rendah sampai menengah tinggi. Nah, terakhir itu yang paling tingginya. Yang paling tingginya itu pengelolaan AMDAL. Nah, itu perizinan berbasis lingkungan dari SPPL, UKL atau UPL sampai AMDAL. Nah, itu perizinan yang beda-beda tingkatannya sehingga teman-teman bisa menentukan teman-teman pakai SPPL, UKL atau UPL atau AMDAL. Nah, itu nanti ditentuin sama teman-teman sendiri berdasarkan resiko usaha daripada teman-teman. Oke, sekian dari gue yang bisa gue sampaikan, dan pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa menjawab daripada pertanyaan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.